Hai, sebelum ke ceritanya, klik like, subscribe, dan komen ya. Jangan lupa bagikan juga di sosial media kamu dan aktifkan tombol loncengnya supaya kamu bisa mendapatkan update terbaru dari channel ini. 19. Balas dendam Bulwin Klesi Dewa Rusa Sadi. Aku harus menyampaikan hal ini. Charter mengenakan rok. Hah? Kau tidak boleh mengambil mikrofon. Ini giliranku. Dia tidak menyampaikan itu kepada kalian, tetapi begitu kami memasuki duat, penampilan kami berubah, dan kami mendapati diri kami mengenakan pakaian Mesir kuno. Pakaian itu tampak bagus di tubuhku. Gaun sutra putihku berkilauan. Kedua tanganku dihiasi gelang dan cincin emas. Memang, hiasan leher yang penuh permata itu agak berat, seperti sejenis celemek timah yang dipakai saat hendak menjalani röntgen di dokter gigi, sementara rambutku dikepang dan diberi cukup banyak hairspray yang bisa membuat kaku sesosok dewa besar. Namun, selain itu, aku yakin aku tampak cukup menarik. Di lain pihak, Charter mengenakan rok pria sehelai kain linen sederhana, dengan kait dan cambuk menggantung pada benda semacam sabuk multifungsi di sekitar pinggangnya. Dadanya telanjang, hanya digantungi hiasan leher sepertiku. Kedua matanya dihiasi celak, dan dia tidak mengenakan sepatu. Bagi orang Mesir kuno, aku yakin dia tampak agung dan garang, contoh kejantanan yang baik. Lihat, aku berhasil mengatakan itu tanpa tertawa. Dan, kurasa Charter bukan cowok yang berpenampilan paling jelek dalam keadaan telanjang dada, tetapi bukan berarti aku ingin bertualang ke dunia bawah tanah bersama kakak lelaki yang tidak mengenakan apa-apa selain perhiasan dan handuk pantai. Saat kami menaiki kapal Dewa Matahari, tiba-tiba kaki Charter tertusuk serpihan kayu. "Kenapa kau bertelanjang kaki?" tanyaku. "Ini bukan ideku." Dia mengernyit saat mencabut kayu geladak seukuran tusuk gigi dari sela-sela jari kakinya. Kurasa karena kesatria kuno bertempur dengan bertelanjang kaki. Sandal terlalu licin kalau terkena keringat, darah, dan macam-macam. Lalu roknya? Mari kita berangkat saja, oke? Ternyata itu lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Kapal bergerak menjauh dari dermaga, kemudian terjebak arus balik beberapa meter dari hilir. Kami mulai berputar-putar. "Sedikit pertanyaan," kataku. "Apakah kau punya pengetahuan mengenai kapal?" "Tidak," Charter mengaku. Layar kami yang compang-camping sama bergunanya dengan tisu koyak. Dayung-dayungnya patah atau terhanyut tanpa guna di dalam air, dan benda-benda itu kelihatannya sangat berat. Aku tidak tahu bagaimana kami berdua bisa mendayung kapal yang dibuat untuk diawaki 20 orang, bahkan seandainya sungainya tetap tenang. Pada kunjungan terakhir kami ke Duat, perjalanannya lebih seperti menaiki roller coaster. "Bagaimana dengan bola-bola cahaya yang bersinar-sinar itu?" tanyaku. "Seperti kru yang kita punya di kapal Ratu Mesir. Bisakah kau memanggilnya?" "Benar," gerutuku. Lempar balik saja pertanyaan sulit kepadaku. Aku menatap ke sekeliling kapal, berharap melihat sebuah tombol yang bertuliskan tekan di sini untuk kelasi bercahaya. Aku tidak melihat apapun yang seberguna itu. Aku tahu kapal Dewa Matahari dulu pernah punya awak cahaya. Aku melihatnya dalam penglihatanku. Namun, bagaimana cara memanggilnya? Paviliun tenda itu kosong. Singgasana apinya tidak ada. Kapal itu hening, hanya terdengar suara gelegak air dari sela-sela retakan di lambung kapal. Gerakan memutar kapal mulai membuatku merasa mual. Kemudian, suatu perasaan tidak enak menjalariku. Selusin suara kecil berbisik di dasar kepalaku, "ISIS. Dalang kejahatan. Peracun. Pengkhianat." Kusadari bahwa rasa mualku tidak hanya disebabkan oleh arus yang berpilin. Seluruh kapal itu tengah mengirimkan pesan-pesan penuh kebencian ke arahku. Papan-papan di bawah kakiku, terali kapal, dayung dan tali temali semua bagian kapal Dewa Matahari ini tidak menyukai kehadiranku. "Charter,
Kapal ini tidak menyukaiku, aku memberitahunya. Maksudmu, kapal ini punya selera yang bagus? Haha. Maksudku, kapal ini bisa mendeteksi keberadaan ISIS. Bagaimanapun, ISISlah yang meracuni Ra dan memaksa Ra mengasingkan diri. Kapal ini ingat. Yah, minta maaflah atau semacamnya. Hulo, kapal, ujarku, merasa sangat tolol. Maaf soal urusan racun itu. Tapi, begini, aku ini bukan ISIS. Aku Sadie Kane. Pengkhianat, suara-suara itu berbisik. Aku paham kenapa kalian berpikir begitu, aku mengakui. Mungkin ada bau sihir ISIS di sekitarku, ya? Tapi, sejujurnya, aku sudah mengusir ISIS. Dia tidak tinggal di sini lagi. Kakakku dan aku hendak membawa kembali Ra. Kapal bergetar. Selusin suara kecil itu terdiam, seolah untuk pertama kalinya dalam hidup abadi mereka benar-benar terpana. Yah, mereka belum pernah bertemu aku sebelumnya, kan? Itu bagus, kan? Aku memberanikan diri bertanya. Ra kembali, persis seperti masa lalu, menyusuri sungai, dan sebagainya. Kami di sini untuk membenahi situasi, tapi untuk melakukan itu kami perlu melakukan perjalanan melewati rumah malam. Kalau kalian bisa bekerja sama, selusin bola cahaya menyala. Bola-bola itu mengitariku seperti kerumunan bola tenis menyala yang sedang marah, panas yang mereka pancarkan begitu rupa sehingga kupikir gaun baruku akan terbakar. Sadie, Charter memperingatkan, bola-bola itu tidak terlihat senang. Dan, Charter tidak mengerti mengapa aku menjulukinya Kapten hal yang sudah jelas. Aku berusaha tetap tenang. Bersikaplah yang baik, aku memerintah cahaya-cahaya itu dengan tegas. Ini bukan demi aku. Ini demi Ra. Kalau kalian ingin Fir'aun kalian kembali, kalian harus menempati posisi kalian. Kupikir aku akan terpanggang seperti ayam bakar, tetapi aku tetap berdiri di tempatku. Karena tengah terkepung, aku memang tidak punya pilihan lain. Kukerahkan kemampuan sihirku dan kucoba menundukkan cahaya-cahaya itu pada kehendakku sebagaimana yang mungkin kulakukan bila hendak mengubah seseorang menjadi tikus atau kadal. Kalian akan membantu perintahku. Kalian akan menunaikan tugas kalian dengan patuh. Ada desisan kolektif dalam kepalaku, yang entah artinya aku telah memicu kemarahan luar biasa atau cahaya-cahaya itu mengalah. Kru menyebar. Mereka menempati posisi masing-masing, menarik tali, memperbaiki layar, mengayuh dayung yang tidak patah, dan mengarahkan pasak kemudi. Lambung kapal yang bocor meraung saat kapal itu membelokkan moncongnya ke hilir. Charter mengembuskan napas lega. Bagus. Kau baik-baik saja? Aku mengangguk, tetapi kepalaku terasa seperti masih berputar-putar. Aku tidak tahu pasti apakah aku telah berhasil meyakinkan bola-bola cahaya itu atau apakah mereka hanya sekadar menunda waktu, menunggu pembalasan dendam. Apapun itu, aku tidak terlalu senang menyerahkan nasib kami ke tangan mereka. Kami berlayar memasuki kegelapan. Pemandangan kota London meluruh. Perutku mengalami perasaan terjun bebas yang tidak asing saat kami semakin dalam memasuki Duat. Kita memasuki rumah kedua, tebakku. Charter mencengkeram tiang kapal untuk menyeimbangkan diri. Maksudmu rumah-rumah malam, seperti yang disinggung oleh Bess? Apa sih sebenarnya itu? Rasanya aneh menjelaskan mitos Mesir kepada Charter. Kukira dia mungkin sedang menggodaku, tetapi sepertinya dia benar-benar kebingungan. Sesuatu yang kubaca di dalam kitab Ra, jelasku. Setiap jam pada waktu malam adalah sebuah rumah. Kita harus melewati 12 tahapan sungai, yang mewakili 12 jam pada malam hari. Charter menatap tajam ke arah kegelapan di depan kami. Jadi, kalau kita berada di rumah kedua, maksudmu 1 jam telah berlalu? Rasanya tidak selama itu. Dia benar.
Rasanya tidak selama itu. Namun, bagaimanapun, aku tidak tahu bagaimana aliran waktu di Duat. Satu rumah malam mungkin tidak sama persis dengan 1 jam waktu manusia biasa di dunia atas sana. Anubis pernah bilang kepadaku bahwa dia telah berada di dunia orang mati selama 5.000 tahun, tetapi dia masih terasa seperti seorang remaja, seolah tak ada waktu yang telah berlalu. Aku menggigil. Bagaimana jika kami keluar ke sisi seberang sungai malam dan mendapati bahwa beberapa abad telah berlalu? Aku baru saja memasuki umur 13 tahun. Aku tidak siap berusia 13 abad. Aku juga berharap tidak memikirkan Anubis. Kusentuh jimat Shen yang ada di kalungku. Setelah semua yang terjadi dengan Walt, gagasan menemui Anubis anehnya membuatku merasa bersalah, tetapi juga sedikit bersemangat. Barangkali Anubis akan membantu perjalanan kami. Barangkali dia akan membawaku ke suatu tempat pribadi untuk berbincang-bincang seperti ketika terakhir kali kami mengunjungi Duat, sebuah lahan permakaman yang romantis, makan malam untuk 2 orang di kafe peti mati. Hentikan, Sadie, pikirku. Konsentrasi. Ku keluarkan kitab Ra dari tasku dan kuperiksa lagi instruksi-instruksinya. Aku sudah membacanya beberapa kali, tetapi instruksi itu tidak jelas dan membingungkan, mirip sekali buku pelajaran matematika. Gulungan itu dipenuhi istilah seperti pertama dari kekacauan, meniupkan napas kepada tanah liat, gerombolan malam, terlahir kembali dalam api, tanah matahari, ciuman belati, penjudi cahaya, dan skarab terakhir yang sebagian besar sama sekali tidak berarti apa-apa bagiku. Aku paham bahwa saat kami melewati 12 tahap sungai ini, aku harus membaca ketiga bagian kitab Ra di 3 lokasi yang berbeda, barangkali untuk membangkitkan aspek-aspek yang berbeda dari Sang Dewa Matahari, dan masing-masing dari ketiga aspek itu akan memberikan semacam tantangan bagi kami. Aku tahu bahwa jika aku gagal, aku akan mengalami nasib yang jauh lebih buruk daripada Menshikov. Gagasan itu membuatku takut, tetapi aku tak bisa berkubang dalam peluang kegagalan. Aku hanya harus berharap bahwa ketika waktunya tiba, racauan gulungan itu akan bisa dipahami. Arus air semakin deras. Begitu pula kebocoran kapal. Charter mendemonstrasikan keterampilan sihir pertarungannya dengan memanggil sebuah ember dan mengeluarkan air, sementara aku berkonsentrasi mengendalikan awak kapal. Semakin dalam kami berlayar memasuki Duat, semakin keras bola-bola cahaya itu memberontak. Mereka menggerogoti daya kehendakku, mengingatkan kembali bahwa mereka ingin membakarku. Sungguh mengejutkan hati berlayar menyusuri sungai sihir diiringi suara-suara yang berbisik di kepalamu, matilah, pengkhianat, mati. Setiap beberapa saat, aku mendapat perasaan kami tengah diikuti. Aku berbalik dan merasa melihat corengan putih pada warna hitam, seperti sisa sambaran kilat, tetapi kuputuskan bahwa itu tentu hayalanku saja. Yang lebih membuat kecut adalah kegelapan di depan. Tidak ada tepian sungai, tidak ada penanda arah, tidak terlihat apa-apa sama sekali. Awak kapal bisa saja membawa kami menabrak sebongkah batu atau memasuki mulut sesosok monster, dan kami sama sekali tidak tahu. Kami terus berlayar menembus kekosongan yang hampa dan gelap. Kenapa semuanya begitu hampa? Gumamku. Charter mengosongkan embernya. Dia menimbulkan pemandangan yang aneh, seorang bocah laki-laki berpakaian seperti Fir'aun dan membawa kait serta cambuk kerajaan, dan menimba air dari kapal yang bocor. Mungkin rumah-rumah malam mengikuti pola tidur manusia, kata Charter. Pola apa? Pola tidur manusia. Ibu sering bercerita kepada kita mengenai hal itu sebelum tidur. Ingat? Aku tidak ingat. Bagaimanapun, aku baru berusia 6 tahun ketika ibu kami meninggal. Dia dulu seorang ilmuwan sekaligus penyihir, dan sama sekali tidak merasa aneh membacakan hukum Newton atau tabel periodik unsur kimia kepada kami sebagai pengantar tidur. Sebagian besar tidak kupahami, tetapi aku ingin mengingatnya. Aku selalu jengkel karena Charter jauh lebih bisa mengingat ibu daripada aku. Tidur memiliki tahapan-tahapan yang berbeda, jelas Charter.
Misalnya, beberapa jam pertama, otak nyaris berada dalam kondisi koma tidur yang teramat dalam nyaris tanpa mimpi. Mungkin itu sebabnya bagian sungai yang ini begitu gelap dan tanpa bentuk. Setelah itu, otak melewati fase REM Rapid Eye Movement, gerakan cepat mata. Saat itulah mimpi terjadi. Siklus itu menjadi semakin cepat dan semakin jelas. Mungkin rumah-rumah malam mengikuti pola seperti itu. Bagiku, rasanya gagasan itu terlalu sulit dipercaya. Akan tetapi, ibu selalu bilang bahwa sains dan sihir tidak terpisah sepenuhnya. Dia menyebut sains dan sihir sebagai dua logat dari bahasa yang sama. Bas pernah memberitahu kami bahwa ada jutaan saluran dan anak sungai yang berbeda menuju sungai di Duat. Geografi bisa berubah pada setiap perjalanan, sesuai pikiran orang yang menempuh perjalanan. Jika sungai ini dibentuk oleh semua benak yang tengah tidur di dunia, jika arusnya menjadi lebih jelas dan gila seiring bertambah larutnya malam, maka kami akan menempuh perjalanan yang berat. Sungai itu akhirnya menyempit. Sebuah garis tepi terlihat di kedua sisi pasir vulkanis hitam berkilauan terkena cahaya awak sihir kami. Udara berubah menjadi lebih dingin. Bagian bawah kapal menggesek bebatuan dan beting panjang, yang membuat bocor di kapal semakin parah. Charter menyerah menimba air dan mengeluarkan lilin dari tas perbekalannya. Bersama-sama, kami mencoba menyumbat lubang kebocoran, mengucapkan mantra pengikat untuk membuat kapal menjadi utuh. Jika aku punya permen karet, aku pasti akan menggunakannya juga. Kami tidak melewati papan petunjuk apapun sekarang memasuki rumah ketiga. Servis tersedia pada pintu keluar berikutnya, tetapi kami jelas-jelas memasuki bagian sungai yang berbeda. Waktu meluncur dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, dan kami masih belum melakukan apa-apa. Barangkali tantangan pertama adalah kebosanan, ujarku. Kapan terjadi sesuatu? Seharusnya aku tahu, sebaiknya aku tidak mengatakan hal itu keras-keras. Persis di depan kami, sesosok bentuk membayang dari kegelapan. Sebuah telapak kaki bersandal seukuran kasur air menapak di haluan kapal kami dan menghentikan kami di tengah perairan. Itu juga bukan telapak kaki yang menarik. Jelas telapak kaki laki-laki. Jari-jarinya berlumuran lumpur sementara kuku-kukunya berwarna kuning, retak-retak, dan terlalu panjang. Tali sandalnya yang terbuat dari kulit dipenuhi lumut dan teritip. Singkatnya, dari penampilan dan baunya, kemungkinan besar telapak kaki itu telah berdiri di atas batu yang sama di tengah sungai, mengenakan sandal yang sama, selama beberapa ribu tahun. Sayangnya, telapak kaki itu melekat ke sebuah kaki, yang melekat ke sesosok tubuh. Raksasa itu membungkuk untuk menatap ke arah kami. Kalian bosan? Suaranya menggelegar, tidak dengan cara yang kasar. Aku bisa membunuh kalian kalau itu membantu. Dia mengenakan kilt seperti Charter, hanya saja kilt raksasa ini terdiri dari kain yang cukup untuk membuat 10 layar kapal. Ia bertubuh seperti manusia dan berotot, dipenuhi bulu manusia jenis bulu badan menjijikan yang membuatku ingin mendirikan yayasan pencabutan bulu gratis untuk pria-pria yang terlalu banyak bulunya. Dia berkepala domba jantan, moncongnya putih dengan cincin kuningan di hidungnya sementara tanduknya yang melingkar digantungi lusinan lonceng perunggu. Kedua matanya terpisah jauh, dengan selaput pelangi berwarna merah dan celah vertikal sebagai manik matanya. Kurasa semua itu terdengar agak menakutkan, tetapi manusia domba itu tidak memancarkan kesan jahat bagiku. Malah, dia terlihat sangat familiar, entah mengapa. Dia lebih tampak sendu daripada mengancam, seakan dia telah berdiri di pulau karang kecilnya di bagian tengah sungai itu begitu lama, sampai-sampai dia lupa mengapa dia berada di sana. Charter bertanya, sejak kapan aku menjadi pawang domba? Tolong tutup mulutmu, Charter. Aku benar-benar merasa kasihan kepada manusia domba itu. Kedua matanya syarat kesepian. Aku tidak percaya dia akan menyakiti kami sampai dia mengeluarkan 2 bilah pisau berukuran sangat besar dan bermata lengkung seperti tanduknya dari ikat pinggangnya.
Kalian diam saja, dia memperhatikan. Apakah itu berarti kalian mau dibunuh? Tidak, terima kasih. Sergahku, berusaha terdengar berterima kasih atas tawaran itu. Satu kata dan satu pertanyaan, kumohon. Katanya adalah pedikur. Pertanyaannya adalah, siapa kau? Ahahaha, dia mengembik seperti biri-biri. Kalau kalian tahu namaku, kita tidak perlu pendahuluan, dan aku bisa membiarkan kalian lewat. Sayangnya, tidak ada yang tahu namaku. Memalukan. Kulihat kalian telah menemukan kitab Ra. Kalian telah menghidupkan kembali awaknya dan berhasil menggerakkan kapalnya hingga gerbang rumah keempat. Tidak pernah ada yang sampai sejauh ini sebelumnya. Aku sangat menyesal harus mengiris kalian kecil-kecil. Dia mengangkat belatinya, satu belati di masing-masing tangan. Bola-bola cahaya kami buru-buru berkerumun, sambil berbisik, ya? Iris dia. Ya? Tunggu bentar, aku berseru kepada raksasa itu. Kalau kami menyebutkan namamu, kami bisa lewat? Tentu saja, dia mendesah. Tapi, tidak pernah ada yang bisa. Aku melirik Charter. Ini bukan pertama kalinya kami berhenti di sungai malam dan ditantang untuk menyebutkan nama seorang penjaga di bawah ancaman kematian. Tampaknya, itu pengalaman yang sangat lazim bagi para penyihir dan roh-roh orang Mesir yang melewati Duat. Namun, aku tidak percaya kami mendapat ujian semudah itu. Sekarang, aku yakin aku mengenali manusia domba itu. Kami pernah melihat patungnya di Museum Brooklyn. Itu dia, bukan? Aku bertanya kepada Charter. Pria yang terlihat seperti tokoh kartun Bullwinkle? Jangan sebut dia Bullwinkle. Charter mendesis. Dia mendongak menatap si manusia domba raksasa itu dan berkata, kau Hnung, bukan? Manusia domba itu mengeluarkan suara bergemuruh jauh di dalam tenggorokannya. Dia menggosok-gosokkan salah satu belatinya pada terali kapal. Apakah itu pertanyaan? Atau, apakah itu jawaban terakhirmu? Charter berkedip. NG bukan jawaban terakhir kami. Pekiku, menyadari bahwa kami nyaris jatuh ke dalam perangkap. Bahkan, tidak mendekati. Hnung adalah nama umummu, bukan? Kau ingin kami mengatakan namamu yang sebenarnya, Ren Mu. Hnung menelengkan kepala, lonceng-lonceng di tanduknya bergemerencing. Itu pasti menyenangkan. Tapi, sayangnya, tak ada yang mengetahui nama itu. Bahkan, aku sendiri telah melupakannya. Bagaimana mungkin kau melupakan namamu sendiri? Tanya Charter. Dan, ya, itu pertanyaan. Aku bagian dari Ra, ujar si Dewa Kambing. Aku adalah aspek Ra di dunia bawah aspek ketiga dari kepribadiannya. Namun, ketika Ra berhenti melakukan perjalanan malamnya, dia tidak lagi membutuhkanku. Dia meninggalkanku di sini, di gerbang rumah keempat, dibuang seperti sehelai mantel usang. Karena sekarang aku menjaga gerbang ini, aku tidak punya tujuan lain. Kalau bisa mendapatkan kembali namaku, aku bisa menyerahkan rohku kepada siapa saja yang membebaskanku. Mereka bisa menyatukanku kembali dengan Ra, tapi sebelum itu terjadi aku tidak bisa meninggalkan tempat ini. Dia terdengar sangat tertekan, seperti seekor domba kecil yang tersesat, atau lebih tepatnya seekor domba setinggi 10 meter yang tersesat sambil membawa 2 bilah pisau besar. Aku ingin membantunya. Lebih dari itu, aku ingin menemukan cara agar tubuhku tidak diiris kecil-kecil. Kalau kau tidak ingat namamu sendiri, ujarku, kenapa kami tidak bisa menyebutkan nama lama apa saja? Bagaimana kau tahu apakah itu jawaban yang benar atau bukan? Hnung membiarkan pisau-pisaunya terseret air. Aku belum pernah memikirkan hal itu. Charter menatapku marah seolah mengatakan kenapa kau memberitahunya. Dewa domba itu mengembik. Kurasa aku akan tahu Renku ketika aku mendengarnya, dia memutuskan. Meskipun aku tidak yakin.
Karena aku hanya sebagian dari Ra, aku tidak yakin tentang banyak hal. Aku kehilangan sebagian besar memoriku, sebagian besar kekuatan dan identitasku. Aku tidak lebih dari selongsong diriku yang dulu. Dirimu yang lama pastilah besar sekali, gumamku. Sang dewa mungkin tersenyum, meski sulit memastikan hal itu pada wajah domba. Aku menyesal kau tidak tahu Renku. Kau gadis yang cerdas. Kau yang pertama berhasil sampai sejauh ini. Yang pertama dan terbaik. Dia mendesah dengan sedih. Ah, baiklah. Kurasa kita harus melangsungkan pembunuhan. Yang pertama dan terbaik. Benakku mulai berpacu. Tunggu, ujarku. Aku tahu namamu. Charter memekik. Benarkah? Beritahu dia. Aku teringat sebuah kalimat di dalam kitab Ra pertama dari kekacauan. Aku menarik ingatan Isis, satu-satunya dewi yang pernah mengetahui nama rahasia Ra, dan aku mulai memahami hakikat sejati Dewa Matahari. Ra adalah dewa pertama yang bangkit dari kekacauan, ujarku. Hnum mengerutkan kening. Apakah itu namaku? Bukan, dengarkan saja, sahutku. Kau bilang kau tidak lengkap tanpa Ra, hanya selongsong dirimu yang sebelumnya. Tapi, itu berlaku untuk semua dewa Mesir juga. Ra lebih tua, lebih kuat. Dia adalah sumber pertama Ma'at, seperti akar tunggang para dewa, Charter melengkapi secara sukarela. Benar, sahutku. Aku sama sekali tidak tahu akar tunggang itu apa, tapi benar. Selama ribuan tahun ini, dewa-dewi lain pelan-pelan menyurut, kehilangan kekuatan karena Ra tidak ada. Mereka mungkin tidak mengakuinya, tapi Ra adalah jantung mereka. Mereka bergantung padanya. Selama ini, aku bertanya-tanya apakah ada gunanya membawa kembali Ra. Kami tidak tahu kenapa hal itu begitu penting, tapi sekarang aku mengerti. Charter mengangguk, pelan-pelan menyukai gagasan itu. Ra adalah pusat Ma'at. Dia harus kembali kalau para dewa ingin menang. Dan, itu sebabnya Apokis ingin Ra kembali, aku menebak. Keduanya terhubung Ma'at dan kekacauan. Kalau Apophis bisa menelan Ra sementara Dewa Matahari itu tua dan lemah maka semua dewa mati, sambung Charter. Dunia lebur menjadi kekacauan. Hnum menoleh agar dia bisa mengamatiku dengan satu mata merah yang bersinar-sinar. Semua itu sangat menarik, katanya, tapi aku tidak mendengar nama rahasiaku. Untuk membangunkan Ra, pertama-tama kalian harus menyebutkan namaku. Kubuka kitab Ra dan kutarik napas dalam-dalam. Aku mulai membaca bagian pertama dari mantra. Sekarang, kau mungkin berpikir, ampun, deh, Sadie. Ujian besarmu hanyalah membaca beberapa kata dari sebuah gulungan? Apa susahnya itu? Jika kau berpikir begitu, kau jelas belum pernah membaca mantra. Bayangkan membaca dengan lantang di atas panggung di depan ribuan guru bengis yang menunggu dan siap memberimu nilai buruk. Bayangkan kau hanya bisa membaca dengan melihat pantulan terbalik di sebuah cermin. Bayangkan semua katanya campur aduk dan kau harus menyatukan kalimat-kalimatnya dalam urutan yang benar sembari jalan. Bayangkan kau melakukan satu kesalahan saja, satu kekeliruan, satu salah eja, kau akan mati. Bayangkan melakukan semua itu sekaligus, dan kau akan punya bayangan seperti apa rasanya merapal mantra dari sebuah gulungan. Meskipun begitu, anehnya aku merasa percaya diri. Mantra itu mendadak masuk akal. Kunamai kau yang pertama dari kekacauan, ujarku. Hnum, yang adalah Ra, sang matahari senja. Kupanggil Baemyu untuk membangunkan yang agung, karena aku kesalahan fatal pertama yang nyaris kubuat, gulungan itu mengatakan sesuatu semacam masukkan namamu di sini. Dan, aku hampir membaca keras-keras seperti itu, karena aku masukkan namamu di sini. Nah, itu akan menjadi kesalahan yang tidak disengaja. Alih-alih, aku berhasil mengucapkan,
Aku Sadie Kane, pemulih singgasana api. Aku menamaimu peniup napas ke tanah liat, domba kawanan malam, sang aku hampir melakukan kesalahan lagi. Tadinya aku yakin tulisan Mesirnya berbunyi sang pembuat gegabah. Namun, itu tidak masuk akal, kecuali Hnum memiliki kekuatan sihir yang tidak ingin ku ketahui. Untungnya, aku teringat sesuatu di Museum Brooklyn. Hnum digambarkan sebagai seorang pembuat gerabah yang membentuk manusia dari tanah liat. Sang pembuat gerabah, aku membetulkan ucapanku. Aku menamaimu Hnum, penjaga gerbang keempat. Ku kembalikan namamu. Ku kembalikan intisarimu kepada Ra. Kedua mata sang dewa yang besar itu melebar. Lubang hidungnya mengembang. Ya. Dia menyarungkan belatinya. Bagus, Tuan Putri. Kalian boleh memasuki rumah keempat. Tapi, hati-hati dengan api, dan bersiaplah untuk menyambut wujud kedua Ra. Dia mungkin tidak akan berterima kasih atas bantuan kalian. Apa maksudmu? Tanyaku. Namun, tubuh Dewa Domba itu sudah buyar menjadi uap. Kitab Ra mengisap kepulan uap itu, dan bergulung menutup. Hnum dan pulaunya hilang sudah. Kapal bergerak ke sebuah terowongan yang lebih sempit. Sadie, kata Charter, itu tadi luar biasa. Biasanya, aku pasti senang bisa memukau Charter dengan kecerdasanku. Namun, jantungku berdebar kencang. Kedua tanganku berkeringat, dan aku merasa seperti hendak muntah. Di atas semua itu, aku bisa merasakan awak bola cahaya tersadar dari keterkejutan mereka dan mulai melawanku lagi. Tidak jadi diiris, keluh mereka. Tidak diiris. Urusi persoalan kalian sendiri, balasku dalam hati kepada mereka. Dan, terus jalankan kapalnya. NG, Sadie? Tanya Charter. Kenapa wajahmu memerah? Kupikir Charter menuduh wajahku merona karena malu. Kemudian, aku menyadari bahwa Charter juga merah. Seluruh kapal itu bermandikan cahaya merah delima. Aku berbalik untuk melihat ke depan kami, dan dari tenggorokanku keluarlah suara yang tidak jauh berbeda dengan embikan Hnum. Oh, tidak, ujarku. Jangan tempat ini lagi. Kira-kira 100 meter di depan kami, terowongan membuka memasuki sebuah gua besar. Aku mengenali danau api raksasa yang mendidih itu, tetapi pada kali terakhir, aku tidak melihatnya dari sudut ini. Kecepatan kami semakin meningkat, menuju serangkaian riam deras seperti seluncuran air. Di ujung riam-riam tersebut, sungai berubah menjadi air terjun api dan menukik persis ke dalam danau sekitar 1 kilometer di bawahnya. Kami meluncur menuju tebing curam itu tanpa bisa berhenti sama sekali. Terus jalankan kapalnya, para awak kapal berbisik riang. Terus jalankan kapalnya? Waktu yang kami miliki mungkin kurang dari 1 menit, tetapi rasanya lebih lama. Kurasa jika waktu seolah bergerak cepat ketika kita sedang bersenang-senang, maka waktu bergerak benar-benar lambat ketika kita sedang meluncur menuju kematian. Kita harus berbalik, seru Charter. Bahkan kalau itu bukan api, kita tidak akan bisa selamat dari turunan itu. Charter mulai meneriaki bola-bola cahaya, putar arah. Dayung, minta bantuan. Dengan senang hati, mereka mengabaikan Charter. Aku menatap tebing curam yang menyala-nyala menuju kebinasaan itu dan danau api di bawahnya. Meskipun gelombang panas bergulung menerpa kami seperti napas naga, aku merasa kedinginan. Aku menyadari apa yang harus terjadi. Terlahir kembali dalam api, ujarku. Apa? Tanya Charter. Itu kalimat dalam kitab Ra. Kita tak bisa berbalik. Kita harus melewatinya terjun memasuki danau itu. Apa kau gila? Kita akan terbakar. Aku bergegas membuka tas sihirku dan menggeledah perbekalanku. Kita harus membawa kapal ini melewati api. Itu bagian dari kelahiran kembali matahari setiap malam, bukan?
Ra pasti melakukannya. Ra kebal terhadap api. Air terjun itu tinggal 20 meter lagi sekarang. Kedua tanganku gemetar saat menuang tinta ke dalam palet tulisku. Jika kau belum pernah mencoba menggunakan alat kaligrafi saat berdiri di atas kapal, ku beritahu kau, itu tidak mudah. Apa yang kau lakukan? Charter bertanya. Menulis surat wasiat? Aku menarik napas dalam-dalam dan mencelupkan penaku ke tinta hitam. Kubayangkan hieroglif yang kubutuhkan. Aku berharap Zia bersama kami di sini. Bukan hanya karena kami sudah agak akrab di Kairo. Oh, berhentilah cemberut, Charter. Bukan salahku kalau dia menyadari bahwa akulah anak yang cerdas dalam keluarga kita, tetapi karena Zia ahli dalam hieroglif api, dan persis itulah yang kami butuhkan. Angkat rambutmu, aku berkata kepada Charter. Aku perlu menulisi dahimu. Aku tidak mau terjun menjemput ajal dengan kata pecundang tertulis di kepalaku. Aku sedang berusaha menyelamatkanmu. Cepatlah. Dia menyingkirkan rambutnya dari dahi. Kutulis hieroglif untuk api dan perisai di dahinya, dan mendadak saudara lelakiku terbakar nyala api. Aku tahu itu seperti mimpi menjadi kenyataan sekaligus mimpi buruk pada saat bersamaan. Dia menari-nari, menyemburkan beberapa sumpah serapah kreatif sebelum menyadari bahwa api itu tidak melukainya. Dia hanya terbungkus lapisan api pelindung. Apa sebenarnya kedua matanya membelalak? Berpegang-angah pada sesuatu. Kapal itu terjungkir memualkan di atas tepian air terjun. Aku cepat-cepat membuat hieroglif di punggung tanganku, tetapi tiruannya kurang bagus. Api meletup-letup lemah di sekelilingku. Sayangnya, aku tidak punya waktu untuk membuat yang lebih baik. Ku genggam terali dengan tanganku, dan kami pun meluncur turun ke bawah. Sungguh aneh bagaimana banyak hal dapat berkelebat di dalam benak kita saat kita terjun menjumpai ajal yang tidak terelakkan. Dari atas, danau api terlihat cukup cantik, seperti permukaan matahari. Aku bertanya-tanya apakah aku akan merasa sakit saat mengenainya, atau apakah kami akan menguap begitu saja. Sulit melihat apapun saat kami meluncur melewati abu dan asap, tetapi aku merasa melihat sebuah pulau yang tidak asing sekitar 1,5 kilometer dari situ kuil hitam tempat aku pertama kali bertemu Anubis. Aku ingin tahu apakah Anubis bisa melihatku dari sana, dan apakah dia akan bergegas menyelamatkanku. Aku ingin tahu apakah peluangku selamat akan lebih besar jika aku melompat dari kapal dan jatuh seperti penyelam yang terjun dari atas tebing, tetapi aku tak bisa memaksa diriku melakukannya. Aku berpegangan pada terali sekuat tenaga. Aku tidak yakin apakah perisai api sihirnya melindungiku, tetapi aku bermandi peluh, dan aku cukup yakin tenggorokan dan sebagian besar organ dalamku tertinggal di puncak air terjun. Akhirnya, kami mencapai dasar air terjun diiringi bunyi wuum yang kurang meyakinkan. Bagaimana cara menggambarkan sensasi terjun ke dalam sebuah danau yang terdiri dari api cair? Yah, rasanya seperti terbakar. Namun, entah bagaimana rasanya juga. Agak basah. Aku tidak berani bernapas. Setelah bimbang sesaat, aku membuka mata. Yang kulihat hanyalah nyala api merah dan kuning yang berputar-putar. Kami masih berada di bawah air atau di bawah api? Aku menyadari dua hal, aku tidak terbakar hingga mati, dan kapal itu bergerak maju. Aku tidak percaya hieroglif pelindungku yang asal-asalan itu ternyata berhasil. Saat kapal meluncur melewati arus panas yang berputar-putar, suara-suara awak kapal berbisik di benakku kini terdengar gembira alih-alih marah. Perbarui diri, kata mereka. Hidup baru. Cahaya baru. Itu terdengar menjanjikan sampai aku memahami beberapa fakta yang tidak terlalu menyenangkan. Aku masih tak bisa bernapas. Tubuhku senang bernapas. Selain itu, udara menjadi jauh lebih panas. Aku bisa merasakan hieroglif pelindungku memudar, tintanya membakar tanganku.
Aku mengulurkan tangan dengan membabi buta dan mencengkeram sebuah tangan-tangan Carter, kuduga. Kami berpegangan tangan dan, meskipun aku tak bisa melihatnya, rasanya menenangkan mengetahui dia ada di sana. Barangkali hanya imajinasiku, tetapi panasnya berkurang. Dulu sekali, Amos pernah mengatakan kepada kami bahwa kami lebih kuat bersama-sama. Kami memperkuat sihir satu sama lain hanya dengan berada di dekat satu sama lain. Sekarang, aku berharap hal itu benar. Aku mencoba mengirim pikiran-pikiranku kepada Carter, mendorongnya untuk membantuku mempertahankan perisai api. Kapal terus berlayar melewati nyala api. Aku merasa kami mulai naik, tetapi itu mungkin hanya harapan kosong. Penglihatanku mulai gelap. Paru-paruku menjerit. Jika aku menghirup api, aku bertanya-tanya apakah aku akan bernasib seperti Vlad Menshikov. Tepat ketika aku tahu aku akan kehilangan kesadaran, kapal itu tersentak naik, dan kami muncul ke permukaan. Aku terengah dan bukan hanya karena aku perlu udara. Kami telah berlabuh di tepian danau mendidih, di depan pintu gerbang batu kapur yang berukuran besar, seperti pintu masuk menuju kuil kuno yang pernah kulihat di Luxor. Aku masih memegang tangan Carter. Sejauh yang ku tahu, kami berdua baik-baik saja. Kapal matahari itu lebih dari sekadar baik-baik saja. Kapal itu telah memperbarui diri. Layarnya putih berkilauan, simbol matahari bersinar-sinar keemasan di bagian tengahnya. Dayung-dayungnya kembali seperti baru dan licin mengilat. Catnya seperti baru dipernis dengan warna hitam, emas, dan hijau. Lambungnya tidak lagi bocor, dan ruangan tendanya kembali menjadi paviliun yang indah. Tidak ada singgasana, dan tidak ada ra, tetapi para awak kapal bersinar-sinar cemerlang dan ceria saat mereka mengikatkan tali temali ke dermaga. Aku tidak tahan. Aku memeluk Carter dan terisak-isak. Apa kau baik-baik saja? Dia menarik diri dengan canggung dan mengangguk. Hieroglif di dahinya telah padam. Berkat kau, katanya. Di mana Sani Achres? Kata sebuah suara yang tidak asing lagi. Bes menuruni tangga menuju dermaga. Dia mengenakan kemeja Hawaii baru yang lebih norak dan hanya memakai celana renang, jadi aku tak bisa mengatakan dia adalah pemandangan yang menyejukkan mata. Karena sekarang dia berada di Duat, Bes bersinar-sinar terang penuh kekuatan. Rambutnya menjadi lebih gelap dan lebih ikal, dan wajahnya terlihat berpuluh-puluh tahun lebih muda. Bes! Seruku. Apa yang menundamu begitu lama? Apakah Walt dan Zia mereka baik-baik saja? Jawabnya, dan sudah kubilang aku akan menemui kalian di rumah keempat. Dia menyodokkan ibu jarinya ke sebuah tulisan yang terukir di gerbang lengkung batu kapur. Dulu disebut sebagai rumah peristirahatan. Sepertinya mereka telah mengubah namanya. Tulisan itu berbentuk hieroglif, aku tidak kesulitan membacanya. Komunitas Panti Wereda Sani Achres, aku membaca. Dahulu rumah peristirahatan. Di bawah manajemen baru. Apa yang sebenarnya kita harus bergegas, kata Bes, sebelum penguntit kalian tiba. Penguntit? Tanya Carter. Bes menunjuk ke puncak air terjun api, yang sekarang berjarak sekitar 1 kilometer dari kami. Awalnya, aku tidak melihat apa-apa. Kemudian, ada secercah warna putih pada nyala api merah seolah seorang pria yang mengenakan setelan es krim terjun ke dalam danau. Ternyata aku tidak menghayalkan corengan putih dalam kegelapan itu. Kami memang dibuntuti. Menshikov? Tanyaku. Itu kabar buruk, sambung Bes. Sekarang, ayo. Kita harus menemukan sang dewa matahari. 20. Kami mengunjungi rumah kuda Nil yang suka menolong Sadie rumah sakit. Ruang kelas. Sekarang, akan kutambah daftar tempat yang paling tidak kusukai, rumah orang tua. Itu mungkin terdengar ganjil karena aku tinggal bersama kakek nenekku. Kurasa,
apartemen mereka bisa digolongkan sebagai rumah orang tua. Namun, yang sebenarnya kumaksudkan adalah lembaga. Panti jompo. Tempat seperti itu adalah yang terburuk. Bau rumah semacam itu seperti campuran menjijikkan makanan kantin, perlengkapan kebersihan, dan para pensiunan. Para penghuninya, pasiennya, selalu terlihat menyedihkan. Dan, rumah-rumah itu selalu memiliki nama yang bahagia tetapi menggelikan, seperti Sani Acres lahan bermandi matahari. Ampun, deh. Kami berjalan melewati pintu gerbang batu kapur memasuki sebuah aula terbuka yang luas panti jompo versi Mesir. Deretan tiang bercat warna-warni, dihiasi wadah-wadah lampu dari besi yang berisi obor-obor menyala. Tanaman kembang sepatu yang tengah berbunga dan pohon palem dalam pot diletakkan di sana-sini dalam upaya yang gagal untuk membuat tempat itu lebih ceria. Jendela-jendela berukuran besar menghadap ke danau api, yang kurasa merupakan pemandangan indah jika kau suka belerang. Dinding-dindingnya digambari adegan-adegan kehidupan alam baka Mesir, dilengkapi semboyan-semboyan hieroglif yang ceria seperti hidup abadi dengan aman dan hidup berawal pada usia 3000. Para pelayan cahaya yang bersinar-sinar dan syepti tanah liat yang mengenakan seragam medis putih sibuk bergerak ke sana kemari, membawa baki obat dan mendorong kursi roda. Namun, para pasiennya tidak banyak bergerak. Selusin sosok kuyu dalam balutan seragam linen rumah sakit duduk di sekeliling ruangan, menatap hampa ke ruang kosong. Beberapa pasien berkeliaran di dalam ruangan sambil mendorong-dorong tiang beroda yang dipasangi kantong infus. Semuanya mengenakan gelang bertuliskan nama mereka dalam hieroglif. Sebagian pasien terlihat seperti manusia biasa, tetapi banyak yang memiliki kepala hewan. Seorang pria tua dengan kepala burung bangau mengayunkan tubuh ke depan dan ke belakang di sebuah kursi lipat yang terbuat dari logam, mematuk-matuk permainan senet yang terhampar di meja saji. Seorang wanita tua berkepala singa betina yang sudah beruban memelesatkan diri ke sana kemari dengan kursi roda sambil bergumam, meong, meong. Seorang pria berkulit biru kisut yang tidak lebih tinggi dari Bes memeluk salah satu tiang batu kapur dan menangis lirih, seolah takut tiang itu akan mencoba meninggalkannya. Dengan kata lain, pemandangan yang ada sangat menyedihkan. Tempat apa ini? Tanyaku. Apakah mereka semua dewa? Charter tampak sama terkesimanya sepertiku. Bes terlihat seperti hendak kabur meninggalkan raganya. Aku tak pernah benar-benar masuk ke sini, Bes mengakui. Pernah dengar desas-desus, tapi dia menelan ludah seolah baru saja memakan sesendok selai kacang. Ayo, mari kita bertanya ke ruang perawat. Meja ruang perawat terbuat dari batu granit berbentuk bulan sabit dan dihiasi deretan pesawat telepon, meskipun aku tak bisa membayangkan siapa yang mereka telepon dari duat, sebuah komputer, lusinan papan tulis kecil, dan sebuah cakram batu seukuran pinggan yang dilengkapi sirip segitiga sebuah jam matahari, yang terkesan janggal. Karena di sana tidak ada matahari. Dari balik meja itu, seorang wanita pendek gemuk berdiri memunggungi kami, memeriksa sebuah papan putih bertuliskan nama dan waktu pemberian obat. Rambut hitamnya yang mengilat dikepang hingga punggung seperti ekor berang-berang berukuran ekstra besar, dan topi perawatnya nyaris tidak muat untuk kepalanya yang lebar. Kami sudah separuh jalan menuju meja itu ketika Bes membeku. Dia? Siapa? Tanya Charter. Ini buruk. Bes menjadi pucat. Seharusnya aku tahu, terkutuklah. Kalian harus melanjutkan ini tanpaku. Aku mengamati perawat itu lebih cermat. Punggungnya masih menghadap kami. Dia memang terlihat sedikit menciutkan hati, dengan dua lengan berotot dan berukuran besar, leher yang lebih lebar daripada pinggangku, dan kulit berwarna ungu aneh. Namun, aku tidak paham mengapa Bes merasa begitu terganggu karenanya. Aku berbalik untuk bertanya, tetapi Bes telah menyelinap ke balik pot tanaman terdekat. Tanaman itu tidak cukup besar untuk menyembunyikannya, dan jelas tidak menyamarkan kemeja Hawaiinya. Bes, hentikan! Pintaku. SSST. Aku tidak terlihat.
Carter mendesah. Kita tidak punya waktu untuk ini. Ayo, Sadie. Carter berjalan duluan menuju meja itu. Permisi, dia berkata ke seberang meja. Si perawat membalikkan badan, dan aku memekik. Aku berusaha menahan rasa kagetku, tetapi itu sulit, karena wanita tadi ternyata seekor kuda Nil. Itu bukan perumpamaan yang menghina. Dia benar-benar seekor kuda Nil. Moncongnya yang panjang berbentuk seperti hati Valentine yang terbalik, dengan kumis kaku, lubang hidung kecil, dan sebuah mulut berisi 2 gigi bawah berukuran besar. Kedua matanya kecil dan berkilat-kilat. Wajahnya tampak sangat aneh karena dibingkai rambut hitam yang sangat indah, tetapi tidak seaneh tubuhnya. Dia mengenakan blus perawat yang terbuka seperti jaket, menampakkan atasan bikini yang bagaimana, ya, mengatakannya dengan halus. Berusaha menutupi sebagian besar bagian atas tubuhnya dengan sangat sedikit kain. Perutnya yang merah muda keunguan begitu besar, seakan dia sedang hamil 9 bulan. Ada yang bisa saya bantu? Dia bertanya. Suaranya ramah dan menyenangkan, tidak seperti yang dikira orang bisa keluar dari mulut seekor kuda Nil. Bila dipikir-pikir, aku juga tidak akan mengira ada suara yang bakal keluar dari seekor kuda Nil. NG, kuda maksudku, Hulo? Aku tergagap. Kakakku dan aku mencari. Aku melirik Carter dan mendapati dia tidak sedang memandangi wajah si perawat. Carter! Apa? Dia memaksakan diri untuk keluar dari kondisi tidak sadarnya. Benar. Maaf. Apakah Anda ini Dewi? Tawaret, atau semacam itu? Wanita kuda Nil itu menampakkan kedua gigi raksasanya dalam ekspresi yang kuharap merupakan seulas senyum. Wah, baik sekali kau mengenaliku. Ya, sayang. Aku ini Tawaret. Kalian bilang kalian mencari seseorang? Sanak saudara? Apakah kalian ini dewa? Di belakang kami, kembang sepatu dalam pot berkeresak saat Bess mengangkatnya dan mencoba memindahkannya ke balik sebuah tiang. Mata Tawaret melebar. Apakah itu Bess? Dia berseru, Bess! Si cebol buru-buru berdiri tegak dan menyeka ke mejanya. Wajahnya lebih merah daripada wajah Seth. Tanaman ini sepertinya sudah cukup disiram, dia bergumam. Aku harus memeriksa tanaman-tanaman di sebelah sana. Bess mulai melangkah pergi, tetapi Tawaret memanggil lagi, Bess! Ini aku, Tawaret! Di sebelah sini! Tubuh Bess menjadi kaku seolah Tawaret menembaknya dari belakang. Bess berbalik dengan seulas senyum tersiksa. Ya, hei. Tawaret! Wow! Tawaret buru-buru keluar dari balik meja, mengenakan sepatu tumit tinggi yang sepertinya tidak disarankan untuk mamalia air yang sedang hamil. Dia merentangkan kedua lengan gendutnya untuk memeluk, dan Bess mengulurkan satu tangannya untuk bersalaman. Akhirnya mereka melakukan semacam tarian kikuk, setengah memeluk, setengah berjabat tangan, yang membuat satu hal menjadi benar-benar jelas bagiku. Jadi, kalian berdua pernah berkencan? Tanyaku. Bess melemparkan tatapan menusuk kepadaku. Tawaret merona, yang menjadikan ini kali pertama bagiku membuat malu seekor kuda Nil. Dulu sekali, Tawaret menoleh ke arah si dewa cebol. Bess, bagaimana kabarmu? Setelah kejadian mengerikan di istana, aku khawatir baik. Teriak Bess. Ya, terima kasih. Baik. Kau baik-baik saja? Baik. Kami di sini untuk urusan penting, seperti yang hendak diutarakan Sadie kepadamu. Bess menendang tulang keringku, yang menurutku benar-benar tidak perlu. Ya, benar, ujarku. Kami sedang mencari Ra, untuk membangunkannya. Jika Bess berharap mengalihkan pikiran Tawaret, rencananya berhasil. Tawaret membuka mulutnya untuk tersengal tanpa suara, seolah aku baru saja mengusulkan sesuatu yang mengerikan, seperti perburuan kuda Nil.
membangunkan Ra? Katanya. Oh, manisku. Oh, sungguh sayang sekali. Bes, apakah kau membantu mereka dalam hal ini? Bes tergagap. Hanya, kau tahu Bes membantu kami, aku menjelaskan. Teman kami, Bas, memintanya untuk menjaga kami. Aku langsung tahu bahwa aku membuat situasi menjadi lebih buruk. Suhu udara seolah turun 10 derajat. Begitu, ya? Kata Tawaret. Bantuan untuk Bas. Aku tidak yakin perkataanku yang mana yang keliru, tetapi aku berusaha sebisa mungkin untuk menariknya kembali. Tolonglah. Begini, nasib dunia ini sedang dipertaruhkan. Sangat penting bagi kami untuk menemukan Ra. Tawaret menyilangkan kedua lengannya dengan skeptis. Manis, dia sudah menghilang selama ribuan tahun. Lagi pula mencoba membangunkannya pasti sangat berbahaya. Kenapa sekarang? Beritahu dia, Sadie. Bes melangkah mundur dengan perlahan seolah bersiap untuk menukik ke balik tanaman kembang sepatu. Tidak perlu berrahasia. Tawaret dapat dipercaya sepenuhnya. Bes! Seketika itu juga Tawaret kembali ceria dan dia mengedip-ngedipkan bulu matanya. Apa kau bersungguh-sungguh? Sadie, bicaralah. Bes memohon. Maka, aku pun bicara. Kuperlihatkan kitab Ra kepada Tawaret. Kujelaskan mengapa kami perlu membangunkan Dewa Matahari ancaman kebangkitan Apophis, kekacauan dan penghancuran massal, dunia akan berakhir saat matahari terbit, dan seterusnya. Sulit untuk menilai ekspresi kekudanilannya, ya, Charter, aku yakin itu istilah yang benar, tetapi saat aku berbicara, Tawaret memuntir-muntir rambut hitam panjangnya dengan gelisah. Itu tidak bagus, katanya. Sama sekali tidak bagus. Dia melirik ke balik tubuhnya, ke arah jam matahari. Meskipun tidak ada matahari, jarum jam menimpakan bayangan yang jelas pada hieroglif nomor 5. Waktu kalian sudah semakin sempit, katanya. Charter mengernyit ke arah jam matahari itu. Bukankah di sini adalah rumah malam keempat? Ya, manis, Tawaret membenarkan. Tempat ini dikenal dengan nama-nama yang berbeda Sani Achres, rumah peristirahatan tapi juga sebagai rumah keempat. Jadi, bagaimana mungkin jam matahari menunjuk pukul 5? Charter bertanya. Bukankah kita seharusnya seperti membeku pada pukul 4? Cara kerjanya tidak seperti itu, nak, Bes menimpali. Waktu di dunia manusia tidak berhenti bergerak hanya karena kau berada di rumah keempat. Kalau kalian ingin mengikuti perjalanan Dewa Matahari, kalian harus menyesuaikan diri dengan waktunya. Aku merasa penjelasan yang membingungkan akan menyusul. Aku siap menerima ketidaktahuan yang menenteramkan dan meneruskan pencarian Ra, tetapi Charter, seperti biasa, tak mau melepaskan topik itu. Jadi, apa yang terjadi kalau kami tinggal terlalu lama? Dia bertanya. Tawaret memeriksa jam matahari lagi, yang perlahan-lahan merayap melewati pukul 5. Rumah-rumah malam terhubung dengan waktu malam mereka. Kalian bisa tinggal di setiap rumah selama yang kalian mau, tapi kalian hanya bisa memasukinya dekat dengan waktu yang direpresentasikannya. Aha! Aku mengusap-usap pelipisku. Apakah kau punya obat sakit kepala di balik ruangan perawat itu? Tidak terlalu membingungkan, kok, kata Charter, sekadar untuk bersikap menjengkelkan. Itu seperti pintu putar. Kita harus menunggu pintu membuka untuk masuk. Kurang lebih begitu. Tawaret membenarkan. Ada sedikit ruang untuk selisih waktu pada setiap rumah. Kalian bisa meninggalkan rumah keempat, misalnya, kapan saja kalian mau. Tapi, gerbang-gerbang tertentu tidak mungkin dilewati kecuali kalian mengatur waktunya dengan benar-benar tepat. Kalian hanya bisa memasuki rumah pertama saat matahari terbenam. Kalian hanya bisa keluar dari rumah ke-12 saat fajar. Dan, gerbang rumah ke-8,
Rumah tantangan hanya bisa dimasuki pada jam ke-8. Rumah tantangan? Tanyaku. Belum-belum aku sudah membencinya. Oh, ada Bes yang menemani kalian. Tawaret memandangi Bes sambil melamun. Tantangannya tidak akan menjadi masalah. Bes melemparkan tatapan panik ke arahku, seolah mengatakan, selamatkan aku. Kalau kalian terlalu lama, Tawaret melanjutkan, gerbang akan tertutup sebelum kalian sampai ke sana. Kalian akan terkurung di Duat sampai besok malam. Dan, kalau kami tidak menghentikan Apophis, timpalku, tidak akan ada besok malam. Bagian yang itu aku paham. Jadi, bisakah kau membantu kami? Charter bertanya kepada Tawaret. Di mana, Ra? Itulah masalahnya, manis, kata Tawaret. Aku tidak tahu. Rumah keempat sangat besar. Ra mungkin berada di sini entah di mana, tapi lorong-lorong dan pintunya tidak terhingga. Kami punya begitu banyak pasien. Tidakkah kau memiliki datanya? Tanya Charter. Apakah tidak ada peta atau semacamnya? Tawaret menggeleng sedih. Aku sudah berusaha semampuku, tapi hanya ada aku, Shepi, dan para pelayan cahaya, sementara ada ribuan dewa tua di sini. Hatiku langsung berubah muram. Aku nyaris tak bisa mengingat sekitar 10 dewa besar yang pernah kutemui, tapi ribuan? Di ruangan ini saja, kuhitung ada selusin pasien, 6 koridor membentang ke arah yang berbeda, 2 tangga, dan 3 lift. Barangkali hanya khayalanku, tetapi sepertinya sebagian koridor muncul setelah kami memasuki ruangan itu. Apa semua orang tua ini adalah dewa? Aku bertanya. Tawaret mengangguk. Sebagian besar adalah dewa kecil dari zaman kuno. Para penyihir tidak menganggap mereka perlu dipenjara. Seiring abad berlalu, mereka menjadi semakin lemah, kesepian, dan terlupakan. Akhirnya mereka ke sini. Mereka hanya bisa menunggu. Menunggu mati? Tanyaku. Terdapat sorot hampa di mata Tawaret. Andai aku tahu. Kadang-kadang mereka menghilang, tapi aku tidak tahu apakah mereka sekedar tersesat saat berkeliaran di lorong-lorong, atau menemukan sebuah ruangan baru untuk bersembunyi, atau benar-benar lenyap. Yang menyedihkan, semua itu tak ada bedanya. Nama-nama mereka telah dilupakan oleh dunia di atas sana. Begitu namamu tidak lagi diucapkan, apa gunanya hidup? Tawaret melirik Bes, seolah mencoba menyampaikan sesuatu. Si dewa cebol cepat-cepat mengalihkan pandang. Itu Mehit, ya? Dia menunjuk wanita singa tua yang sedang berjalan-jalan dengan kursi roda. Dia punya kuil di dekat Abdos, kurasa. Dewi singa kecil. Orang-orang selalu keliru dan mengira dia sebagai Sekhmet. Singa wanita itu menggeram lemah ketika Bes mengucapkan nama Sekhmet. Kemudian, dia kembali memutar kursi rodanya sambil bergumam, meong, meong. Kisah yang sedih, timpal Tawaret. Dia datang ke sini bersama suaminya, Dewa Onuris. Mereka pasangan terkenal pada masanya, sangat romantis. Onuris dulu jauh-jauh menempuh perjalanan ke Nubia untuk menyelamatkan Mehit. Mereka menikah. Akhir yang bahagia, begitu anggapan kami semua. Namun, mereka berdua terlupakan. Mereka datang ke sini bersama-sama. Kemudian, Onuris menghilang. Pikiran Mehit mulai memerosot dengan cepat setelah itu. Sekarang, dia memutar kursi rodanya ke sekitar ruangan tanpa tujuan sepanjang hari. Dia tak bisa mengingat namanya sendiri, meskipun kami terus mengingatkannya. Aku berpikir mengenai Hnum, yang kami temui di sungai dan betapa dia terlihat sedih, tidak mengetahui nama rahasianya. Aku menatap si Dewi tua Mehit, yang mengeong, menggeram, dan meluncur ke sana kemari tanpa mengingat sedikit pun masa kejayaannya dulu. Aku membayangkan diri berusaha merawat ribuan dewa seperti itu orang-orang jompo yang tak pernah membaik dan tak pernah mati. Tawaret,
bagaimana kau bisa tahan? Ujarku dengan kagum. Kenapa kau bekerja di sini? Dia menyentuh topi perawatnya dengan gugup. Panjang ceritanya, manis. Padahal waktu kita sangat sedikit. Aku tidak berada di sini sejak dulu. Aku dulu Dewi Pelindung. Aku menakut-nakuti iblis, meskipun tidak semahir Bes. Kau cukup menakutkan, Bes berkata. Si Dewi Kuda Nil mendesah penuh cinta. Manis sekali. Aku juga melindungi ibu-ibu yang melahirkan karena kau hamil? Tanya Carter sambil mengangguk ke arah perut Tawaret yang besar. Tawaret tampak kebingungan. Tidak. Kenapa kau berpikir begitu? NG jadi. Aku memotong. Kau sedang menjelaskan kenapa kau merawat dewa-dewi Jompo. Tawaret memeriksa jam matahari, dan aku panik melihat betapa cepat bayangan merayap menuju pukul 6. Dari dulu, aku senang membantu orang, tapi di dunia atas, yah jelas sudah aku tidak diperlukan lagi. Dia berhati-hati untuk tidak menatap Bes, tetapi wajah si dewa cebol semakin memerah. Harus ada yang merawat dewa-dewi tua, lanjut Tawaret. Kurasa aku memahami kesedihan mereka. Aku mengerti rasanya menunggu selamanya. Bes terbatuk-batuk ke kepalan tangannya. Lihat waktunya. Nah, mengenai Ra. Pernahkah kau melihatnya sejak kau bekerja di sini? Tawaret berpikir sebentar. Mungkin saja. Aku melihat dewa berkepala Raja Wali di ruangan yang terletak di sayap tenggara, berabad-abad lalu. Aku mengira itu Nanti, tapi mungkin saja itu Ra. Dia kadang-kadang senang menggunakan wujud Raja Wali. Di sebelah mana? Aku memohon. Kalau kami bisa mendekat, kita mungkin dapat memandu kami. Tawaret menoleh ke arah Bes. Apakah kau memintaku melakukan ini, Bes? Apakah kau benar-benar percaya ini penting, atau kau hanya melakukan ini karena Bas memintamu? Tidak. Ya. Bes mengembuskan napas dari pipinya yang digembungkan dengan putus asa. Maksudku, ya, ini penting. Ya, aku meminta. Aku butuh bantuanmu. Tawaret menarik sebatang obor dari wadah obor terdekat. Kalau begitu, lewat sini. Kami menyusuri lorong-lorong tanpa akhir di panti Jompo Sihir, dipimpin perawat kuda Nil yang membawa sebatang obor. Sungguh, itu adalah sebuah malam yang normal bagi keluarga Kane. Kami melewati begitu banyak kamar tidur hingga aku tak bisa lagi menghitung. Sebagian besar pintunya tertutup, tetapi beberapa pintu terbuka, menampakkan dewa-dewi tua yang lemah di tempat tidur mereka, menatap cahaya biru televisi yang berkedip-kedip atau hanya berbaring saja di kegelapan sambil menangis. Setelah 20 atau 30 kamar semacam itu, aku tak lagi mengintip. Terlalu menyedihkan. Aku memegang kitab Ra, berharap kitab itu menjadi hangat saat kami mendekati Dewa Matahari, tetapi itu tidak terjadi. Tawaret ragu-ragu di setiap persimpangan. Aku bisa menebak dia merasa tidak yakin harus membawa kami kemana. Setelah beberapa koridor lagi dan masih belum ada perubahan pada gulungan, aku mulai merasa panik. Carter pasti menyadari hal itu. Tidak apa-apa, dia berjanji. Kita akan menemukannya. Aku teringat betapa cepat jam matahari bergerak di ruang perawat. Dan, aku berpikir mengenai Vladimir Shikov. Aku ingin meyakini dia telah menjadi orang Rusia goreng ketika jatuh ke danau api, tetapi barangkali itu harapan yang terlalu besar. Jika dia masih memburu kami, dia tidak mungkin tertinggal jauh. Kami membelok ke sebuah koridor lain dan Tawaret membeku. Oh, ya ampun. Di depan kami, seorang wanita tua berkepala katak tengah melompat ke sana kemari dan ketika aku mengatakan melompat, maksudku dia melambung 3 meter, menguak beberapa kali, kemudian melompat menabrak dinding dan menempel di sana sebelum melompat ke dinding seberangnya. Tubuh serta tangan dan kakinya terlihat seperti manusia, dalam balutan seragam rumah sakit berwarna hijau, tetapi kepalanya benar-benar amfibi coklat,
basah, dan berkutil. Kedua matanya yang menonjol bergerak-gerak ke segala arah, dan dari bunyi kuatnya yang sedih, kuduga dia tengah tersesat. "Heket keluar lagi," ujar Tawaret. "Permisi sebentar." Dia bergegas mendekati si wanita katak. Bes menarik sehelai sapu tangan dari saku kemeja Hawaiinya. "Aku penasaran apa yang telah terjadi kepada Heket. Kalian tahu, dia itu Dewi Katak." "Aku tidak akan pernah bisa menebak," kata Carter. Aku memandangi saat Tawaret berusaha menenangkan Dewi tua itu. Dia bicara dengan nada yang menenangkan, berjanji membantu Heket mencari kamarnya jika dia mau berhenti memantul dari dinding ke dinding. "Dia luar biasa," aku berkomentar. "Maksudku Tawaret." "Ya," sahut Bes. "Ya, dia lumayan." "Lumayan?" kataku. "Jelas-jelas dia menyukaimu. Kenapa kau begitu tiba-tiba kebenaran menghantamku keras-keras?" Aku merasa nyaris sebebal Carter. "Oh, aku mengerti. Dia tadi menyinggung tentang kejadian mengerikan di istana, kan? Dialah yang membebaskanmu di Rusia." Bes mengelap lehernya dengan sapu tangan. Dia benar-benar banjir keringat. "Apa yang membuatmu berkata begitu? Karena kau sangat malu berada di dekatnya?" "Seolah-olah. Aku sudah hendak mengatakan seolah-olah dia pernah melihatmu hanya mengenakan celana dalam. Namun, aku ragu itu akan banyak berarti bagi dewa celana renang. Seolah-olah dia telah melihatmu dalam kondisi terburuk, dan kau ingin melupakannya." Bes memandangi Tawaret dengan ekspresi tersiksa, seperti caranya memandangi istana Pangeran Menshikov di St. Petersburg. "Dia selalu menyelamatkanku," ujarnya dengan pahit. "Dia selalu baik, ramah, menyenangkan. Pada zaman dahulu, semua orang mengira kami berpacaran. Mereka selalu mengatakan kami pasangan yang menggemaskan dua dewa pengusir iblis, dua orang aneh, sejenis itulah. Kami memang pernah jalan bersama, tapi Tawaret terlalu baik. Sementara aku agak terobsesi kepada orang lain." "Bas," tebak Carter. Kedua bahu si dewa cebol terkulai. "Sejelas itu, ya?" "Benar, Bas. Dia dewi paling populer di kalangan rakyat jelata. Aku dewa yang paling populer. Jadi, kalian tahulah, kami sering bertemu di festival dan lain-lain. Dia cantik. Dasar cowok, pikirku. Hanya melihat penampilan luar. Kututup mulutku rapat-rapat. Pokoknya, Bes mendesah, Bas memperlakukanku seperti seorang adik laki-laki. Sampai sekarang. Tidak tertarik kepadaku sama sekali, tetapi perlu waktu lama bagiku untuk menyadari hal itu. Aku begitu terobsesi, sampai-sampai aku tidak bersikap terlalu baik kepada Tawaret selama bertahun-tahun itu. Tapi, dia datang menyelamatkanmu di Rusia, timpalku." Dia mengangguk. Aku mengirim panggilan darurat. Kukira Bast akan datang menyelamatkanku. Atau Horus. Atau yang lain. Kalian tahu, aku tidak tahu di mana mereka semua, tapi pada zaman dahulu, aku punya banyak teman. Kukira akan ada yang muncul. Satu-satunya yang muncul adalah Tawaret. Dia mempertaruhkan nyawa untuk menyelinap ke dalam istana saat pernikahan cebol berlangsung. Dia menyaksikan seluruh kejadian itu melihatku dipermalukan di depan orang-orang itu. Malamnya, dia membobol kerangkengku dan membebaskanku. Aku berutang segalanya kepada Tawaret. Tapi, begitu aku bebas, aku lari begitu saja. Aku sangat malu, aku tidak sanggup memandangnya. Setiap kali memikirkan Tawaret, aku teringat malam itu, dan aku mendengar gelak tawa itu. Rasa sakit di dalam suaranya begitu gamblang, seakan dia tengah melukiskan peristiwa yang baru terjadi kemarin, bukannya 3 abad silam. "Bes, itu bukan salahnya," aku berkata dengan lembut. "Dia menyayangimu. Itu sangat jelas.
Sudah terlambat, kata Bess. Aku terlalu banyak melukainya. Andai aku dapat memutar balik waktu, tapi... Perkataannya terputus. Tawaret tengah berjalan ke arah kami, membimbing si Dewi Katak dengan memegangi lengannya. Nah, sayang, kata Tawaret, ikut saja dengan kami, dan kami akan menemukan kamarmu. Tidak perlu melompat-lompat. Tapi, ini lompatan iman, Heket berkuak. Maksudku, dia mengeluarkan suara itu, dia tidak mati di depan kami, untunglah. Kuilku ada di sekitar sini. Bangunan itu terletak di Kus. Kota yang indah. Ya, sayang, sahut Tawaret. Tapi, kuilmu sudah tidak ada sekarang. Semua kuil kita sudah tidak ada. Tapi, kau punya kamar yang nyaman tidak, gumam Heket. Para pendeta akan mempersembahkan kurban untukku. Aku harus. Dia memandangku lekat-lekat dengan mata kuningnya, dan tiba-tiba aku paham bagaimana perasaan seekor lalat sebelum disambar oleh lidah seekor katak. Itu pendeta wanitaku, kata Heket. Dia datang mengunjungiku. Bukan, sayang, sanggah Tawaret. Itu Sadi Kane, pendetaku. Heket menepuk-nepuk bahuku dengan tangan lembabnya yang berselaput, dan aku berusaha sebaik mungkin untuk tidak tersentak ngeri. Sampaikan ke kuil untuk memulai tanpaku, ya? Aku akan menyusul nanti. Maukah kau menyampaikannya kepada mereka? NG, ya, sahutku. Tentu saja, Lady Heket. Bagus, bagus. Matanya menjadi tidak fokus. Sekarang, aku sangat mengantuk. Sulit sekali, mengingat. Ya, sayang, tukas Tawaret. Kenapa kau tidak berbaring saja di salah satu kamar ini? Dia menggiring Heket ke dalam kamar kosong terdekat. Bess mengikutinya dengan mata sedih. Aku ini cebol yang payah. Barangkali aku harus menghibur Bess, tetapi pikiranku sedang berpacu mengenai hal lain. Memulai tanpaku, kata Heket. Lompatan iman. Tiba-tiba aku kesulitan bernapas. Sade? Tanya Charter. Ada apa? Aku tahu kenapa gulungan ini tidak memandu kita, ujarku. Aku harus memulai bagian kedua mantra itu. Tapi, kita belum sampai, kata Charter. Dan tidak akan sampai kecuali aku memulai mantranya. Ini bagian dari mencari Ra. Apanya? Tawaret muncul di samping Bess dan nyaris membuat si cebol terlonjak kaget. Mantranya, sahutku. Aku harus melakukan lompatan iman. Kurasa si Dewi Katak sudah memengaruhinya, Charter. Mengeluh cemas. Tidak, bodoh. Seruku. Hanya inilah cara menemukan Ra. Aku yakin itu. Hei, nak, kata Bess, kalau kau memulai mantra itu, dan kita tidak menemukan Ra saat kau selesai membacanya, aku tahu. Mantra itu akan meledak. Ketika aku mengatakan meledak, maksudku benar-benar harfiah. Jika mantra itu tidak menemukan target yang tepat, kekuatan kitab Ra mungkin akan meledak di wajahku. Hanya itu caranya, aku bersikeras. Kita tidak punya waktu untuk menyusuri koridor-koridor ini selamanya, dan Ra hanya akan muncul kalau kita memanggilnya. Kita harus membuktikan diri dengan mengambil risiko. Kalian harus membimbingku. Aku tidak boleh salah baca. Kau punya keberanian, manisku. Tawaret mengangkat obornya. Jangan khawatir, aku akan membimbingmu. Bacalah mantra itu. Kubuka gulungan bagian kedua. Deretan hieroglif, yang tadinya terlihat seperti frase-frase ngawur yang tidak berkaitan, sekarang benar-benar masuk akal. Aku memanggil nama Ra, aku membaca keras-keras. Raja yang tengah terlelap, penguasa matahari di waktu siang, yang duduk di atas singgasana api. Ya, bisa kalian bayangkan sendiri.
Aku menggambarkan bagaimana Ra bangkit dari samudra kekacauan. Aku mengenang bagaimana cahayanya menyinari tanah Mesir purba, membawa kehidupan kepada lembah Sungai Nil. Saat aku membaca, aku merasa lebih hangat. Sadie, kata Carter, kau berasap. Sulit tidak merasa panik ketika seseorang berkomentar seperti itu, tetapi aku menyadari Carter benar. Asap mengepul dari tubuhku, membentuk selajur warna abu-abu yang melayang menyusuri koridor. Apakah ini hayalanku? Tanya Carter, atau apakah asap ini menunjukkan jalan kepada kita? Au! Dia mengucapkan bagian terakhir itu karena aku menginjak kakinya, yang bisa kulakukan dengan sangat baik tanpa memecah konsentrasiku. Carter memahami pesannya, tutup mulut dan mulailah berjalan. Tawaret memegangi lenganku dan membimbingku maju. Bess dan Carter mengapit kami seperti pengawal. Kami mengikuti kepulan asap menyusuri 2 koridor lagi dan menaiki serangkaian tangga. Kitab Ra menjadi terlalu hangat di tanganku. Asap yang keluar dari tubuhku mulai mengaburkan huruf-hurufnya. Kau bekerja dengan baik, Sadie, kata Tawaret. Koridor ini tampak tidak asing. Aku tidak tahu bagaimana Tawaret bisa tahu, tetapi aku tetap memusatkan perhatian pada gulungan. Aku menggambarkan kapal matahari Ra berlayar melintasi angkasa. Aku menceritakan kebijakannya sebagai raja dan pertempuran-pertempuran yang dia menangi melawan Apophis. Sebulir peluh menuruni wajahku. Mataku terasa seperti terbakar. Aku berharap mataku tidak benar-benar terbakar. Ketika aku sampai pada kalimat, Ra, titik puncak matahari, kusadari kami telah berhenti di depan sebuah pintu. Pintu itu tidak tampak berbeda dengan pintu yang lain, tetapi aku mendorongnya hingga terbuka dan melangkah masuk. Aku terus membaca, meskipun sebentar lagi aku akan mendekati akhir mantra. Di dalam, ruangan itu gelap. Dalam cahaya obor Tawaret yang mendesis-desis, aku melihat pria tertua di dunia sedang terlelap di tempat tidur. Wajahnya kisut, kedua tangannya seperti lidi, kulitnya begitu transparan sampai aku bisa melihat semua uratnya. Sebagian mumi di Baharia lebih terlihat hidup daripada selongsong tua ini. Cahaya Ra kembali, aku membaca. Aku mengangguk ke arah jendela-jendela yang bertirai rapat, dan untungnya Bess serta Carter memahami maksudku. Mereka membuka tirai-tirai itu, dan cahaya merah dari danau api membanjiri ruangan. Pria tua itu tidak bergerak. Mulutnya mengerut seolah kedua bibirnya dijahit menjadi satu. Aku bergerak ke sisi tempat tidurnya dan terus membaca. Aku menggambarkan Ra bangkit pada saat fajar, duduk di singgasananya saat kapalnya melayang ke angkasa, tumbuh-tumbuhan menoleh ke arah hangatnya sinar matahari. Tidak berhasil, Bess bergumam. Aku mulai panik. Hanya tinggal 2 baris tersisa. Bisa kurasakan kekuatan mantra itu menyerang balik, mulai memanaskan tubuhku. Aku masih mengepulkan asap, dan aku tidak suka bau Sadie yang terpanggang api. Aku harus membangunkan Ra atau terbakar hidup-hidup. Mulut dewa itu, tentu saja. Kutaruh gulungan di atas tempat tidur Ra dan berusaha sebaik mungkin untuk menahannya agar tetap terbuka dengan satu tangan. Kulantunkan puja-puji dewa matahari. Kuulurkan tanganku yang bebas ke arah Carter dan kujentikan jari. Syukurlah, Carter mengerti. Dia menggeledah tasku dan memberikan pisau netjeri obsidian dari Anubis. Jika ada waktu untuk melakukan pembukaan mulut, sekaranglah saatnya. Kusentuhkan pisau itu ke bibir si lelaki tua dan mengucapkan baris mantra terakhir. Bangunlah, rajaku, bersama hari baru. Lelaki tua itu tersengal. Asap berpilin memasuki mulutnya seakan dia berubah menjadi penyedot debu, dan sihir mantra tadi tersalur ke dalam dirinya. Suhu tubuhku kembali normal. Aku nyaris ambruk karena lega. Mata Ra berkedip-kedip membuka. Dengan penuh ketertarikan sekaligus ketakutan, aku menyaksikan saat darah mulai mengaliri pembuluh-pembuluh nadinya lagi, pelan-pelan memompanya seperti balon udara panas.
Dia menoleh ke arahku, matanya tidak terfokus dan berkabut akibat katarak. Dia masih terlihat tua, kata Carter dengan gugup. Bukankah dia seharusnya terlihat muda? Tawaret membungkuk untuk memberi penghormatan kepada sang dewa matahari, yang sebaiknya tidak dicoba di rumah jika kau adalah kuda Nil hamil yang mengenakan sepatu hak tinggi dan meraba dahira. Dia belum utuh, kata Tawaret. Kalian perlu menyelesaikan perjalanan malamnya. Serta bagian mantra yang ketiga, Carter menebak. Dia punya satu aspek lagi, kan? Scarab? Bess mengangguk, meskipun dia tidak tampak begitu optimistis. Hepri, si kumbang. Mungkin kalau kita menemukan bagian terakhir jiwanya, dia akan terlahir kembali sebagaimana mestinya. Sebuah senyum merekah di wajah Ra. Aku suka zebra. Aku begitu lelah sampai aku bertanya-tanya apakah aku mendengar perkataannya dengan benar. Maaf, apa kau bilang zebra? Dia memandang kami dengan mata berbinar-binar seperti seorang anak kecil yang baru saja menemukan sesuatu yang sangat menarik. Walet sakit. Beai kalah, kata Carter. Mungkin dia butuh ini. Carter mengambil kait dan cambuk dari ikat pinggangnya. Dia menyodorkannya kepada Ra. Sang dewa tua memasukkan kait itu ke mulutnya lantas mulai mengunyahnya seperti Dot. Aku mulai merasa tidak tenang, dan bukan hanya karena kondisi Ra. Berapa lama waktu telah berlalu, dan di mana Flatman Shikov? Ayo bawa dia ke kapal, ajakku. Bess, bisakah kau yap? Permisi, Yang Mulia Ra. Saya harus menggendong Anda. Dia mengangkat si dewa matahari dari tempat tidur dan kami bergegas keluar dari ruangan itu. Ra tidak mungkin berat, dan Bess tidak kesulitan menyamakan langkah meski kakinya pendek. Kami berlari menyusuri koridor, menapaki kembali jalan yang tadi kami lewati, sementara Ra berkicau, "Wih! Wih! Wih!" Mungkin Ra sedang bersenang-senang, tetapi aku merasa kecewa. Kami telah melewati begitu banyak kesulitan, dan seperti inikah dewa yang kami bangunkan? Carter terlihat sama suramnya denganku. Kami bergegas melewati dewa-dewi jompo lain, yang semuanya menjadi sangat bersemangat. Beberapa dewa menunjuk dan mengeluarkan suara-suara berdeguk. Salah seorang dewa berkepala jakal menggemeretakan tiang infusnya dan berteriak, "Matahari datang! Matahari pergi!" Kami memelesat memasuki lobi, dan Ra berkata, "Oh, di lantai." Kepalanya terkulai. Kukira dia ingin turun. Kemudian, kusadari dia tengah memandangi sesuatu. Di lantai dekat kakiku, tergeletaklah sebuah kalung perak yang berkilauan, jimat berbentuk seperti ular yang sudah tidak asing lagi. Untuk seseorang yang baru saja mengeluarkan asap beberapa menit sebelumnya, aku mendadak merasa luar biasa kedinginan. "Menshikov," ujarku. "Dia tadi di sini." Carter menarik tongkatnya dan memeriksa ruangan. Tapi, di mana dia? Kenapa dia hanya menjatuhkan itu dan pergi? Dia pergi dengan sengaja, aku menduga. Dia ingin mengejek kita. Begitu mengatakannya, aku tahu itu benar. Aku nyaris bisa mendengar Menshikov tertawa saat dia meneruskan perjalanannya menyusuri sungai, meninggalkan kami di belakang. "Kita harus naik ke kapal," seruku. "Cepat, sebelum Sadie." Bess menunjuk ruang perawat. Raut wajahnya suram. "Oh, tidak," kata Tawaret. "Tidak. Pada jam matahari, bayangan jarum tengah menunjuk angka 8. Itu berarti, bahkan meski kami masih bisa meninggalkan rumah keempat, bahkan jika kami bisa melewati rumah kelima, keenam, dan ketujuh, tidak akan ada bedanya. Menurut apa yang telah disampaikan Tawaret kepada kami, gerbang rumah ke-8 pasti telah ditutup. Tidak heran Menshikov meninggalkan kami di sini tanpa repot-repot melawan kami. Kami sudah kalah.